Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis sholihin. Amin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi tentang memahami tata cara salat dan bacaannya untuk kelas 2 semester genap tahun pelajaran 2020-2021 SD Istiqomah Bandung bersama Ibu Erna Hernawati SPD. Anak-anakku semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang wudhu. Nah, insya Allah semuanya pasti sudah bisa ya melaksanakan wudhu. Syarat sebelum kita melaksanakan sholat itu wajib melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang sholat. As-sholatu imaduddin. Artinya sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya berarti dia telah mendirikan agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maksudnya mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Barang siapa meninggalkannya dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia telah merobohkan agama. Jadi saking pentingnya sholat. Cirinya seorang muslim itu dengan melaksanakan sholat. Nah, sholat itu ada sholat fardu. Artinya sholat fardu itu sholat wajib. Ada 5 waktu. Yang pertama sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar. Sholat asar ada 4 rakaat. Dan yang keempat sholat maghrib. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Dan yang kelima sholat isya. Sholat isya itu ada 4 rakaat. Tata cara sholat dan bacaannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tata cara sholat dan bacaannya. Yang pertama, bisa lihat di gambar, berdiri tegak bagi yang mampu. Berdiri tegak bagi yang mampu yaitu berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan mata tertuju pada tempat kepala ketika sujud. Bagi yang sakit dan tidak bisa berdiri, diperbolehkan duduk atau berbaring sesuai dengan kemampuan orang yang sedang sakit. Niat disesuaikan dengan waktu kita akan melaksanakan sholat. Niat dalam hati, ketika kita mulai dari berwudu pun kita sudah mempunyai niat untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak usah dizaharkan lagi karena niat itu sudah ada dalam hati kita. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Ketika kita sudah berdiri tegak, baca takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Takbiratul ihram membaca takbir dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga. Telapak tangan diarahkan ke kiblat. Bacaan ketika takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Kita lanjutkan yang ketiga, berdiri bersedekap. Meletakkan kedua tangan di antara dada dan pusar. Tangan kanan menutup pergelangan tangan kiri sambil membaca doa iftitah. Pasti kita semuanya sudah hafal ya. Kalau ada yang belum hafal, nah dari sekarang silahkan hafalkan. Doa iftitah itu berbunyi
Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Nah, seperti itu ya. Bagi mereka yang belum hafal, silahkan hafalkan. Kita lanjutkan yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ketika bersedekap itu, membaca surah Al-Fatihah, kemudian ikuti dengan membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran. Kalau membaca Al-Fatihah semuanya insya Allah sudah hafal ya. Kemudian kalau membaca salah satu surah atau ayat Al-Quran silahkan bebas. Mau yang panjang, mau yang pendek, silahkan. Kemudian yang keenam, takbir dan ruku. Membungkukkan badan, tangan memegang lutut, dan pandangan mata ke tempat sujud. Bacaan ketika ruku, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, bacaan ruku dan sujud itu sama ya. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang ketujuh, i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu artinya bangun dari ruku. Bangun dari ruku artinya i'tidal. Berdiri tegak dan tangan diletakkan di samping. Bacaan ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian, Rabbana walakal hamdu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Yang kedelapan, takbir dan sujud. Sujud menempelkan dahi atau kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan pangkal jari-jari kaki kanan dan kiri ditekan ke lantai. Itu namanya sujud. Bacaan ketika sujud sama dengan bacaan ketika kita ruku, yang berbunyi Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kesembilan, takbir dan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud artinya duduk di atas telapak kaki kiri. Telapak jari kaki kanan menghadap kiblat dan telapak tangan diletakkan di atas paha. Jadi kalau duduk di antara dua sujud, duduk di atas telapak kaki kiri. Jadi kaki kirinya diduduki ya. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud adalah Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Perbedaan posisi duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kita lihat bersama. Tasyahud awal, duduk tasyahud awal sama dengan duduk di antara dua sujud. Namun jari telunjuk tangan kanan ditunjukkan dan pandangan mata diarahkan ke ujung telunjuk kanan. Duduk tasyahud awal hanya ada pada sholat duhur, asar, maghrib, dan isya.
Sedangkan tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir seperti duduk pada tasyahud awal. Bedanya pada tasyahud akhir, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai. Itu ya. Jadi bedanya pada tasyahud akhir, telapak kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, telapak kaki kanan ditegakkan dan pantat diletakkan di lantai. Itulah posisi duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, takbir dan duduk tasyahud awal. Tadi sudah dijelaskan bedanya ya, posisi duduknya tasyahud awal dan tasyahud akhir. Bacaan ketika duduk tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itulah duduk tasyahud awal, atau suka disebut juga dengan duduk iftiros ya. Duduk iftiros sama dengan duduk tasyahud awal. Kemudian takbir dan duduk tasyahud akhir. Nah, sekarang duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Bacaan ketika duduk tasyahud akhir sama dengan ketika duduk tasyahud awal. Cuma bedanya terakhir beda sedikit. Kita lihat bersama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu bacaan ketika duduk tasyahud akhir. Dan biasanya ada juga doa tambahannya ya, sebagai pelengkap saja. Kemudian yang nomor 12, salam. Salam, mengucapkan salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Bacaan ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tata cara bacaan dan gerakan sholat. Nah, sekarang hafalkan bacaan setiap gerakan sholat dengan baik ya. Sekarang sudah kelas 2, sudah umurnya
7 tahun atau 8 tahun, mungkin ada yang sudah 8 lebih ya. Artinya kita sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sebagai muslim, orang Islam, kita sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat, terutama sholat fardu, sholat wajib yang 5 waktu. Hafalkan bacaan setiap gerakan sholat dengan baik. Kemudian laksanakan sholat dengan khusyuk ya. Jangan sambil main-main. Jadilah muslim yang tangguh dengan selalu mengerjakan sholat. Demikian dari Bu Erna. Syukran katsiran. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.